كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Surah 3 ayat 30. Tolong dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Itu memberikan gambaran untuk hari kemudian. Kalau boleh saya namakan YouTube hari kiamat. Tolong bisa Bapak Ibu, tinggal 1 menit azan, saya mohon semua menghadap layar membaca sambil merasa, menhayati. Coba baca terjemahannya. Kira-kira apa yang akan terbongkar dari diri kita nanti di hadapan Allah dan di hadapan miliaran manusia. Sudah Bapak Ibu bisa tergambar? Kira-kira apa yang akan terbongkar nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kita punya sesuatu terbongkar di hadapan manusia, kita malu. Apalagi manusia itu seorang yang terhormat atau seorang yang kita sayangi seperti orang tua kita, suami kita, istri kita, atau anak kita pun bisa kita malu. Padahal manusia semuanya tidak terlepas dari salah dan dosa. Bagaimana kalau kita terbongkar persoalan itu di hadapan Allah SWT? Ada para malaikat, ada para rasul, para nabi, dan miliaran manusia yang kita tidak tahu jumlahnya. Batas jumlah makhluk Allah kita tidak tahu. Dan yang lebih luar biasa, akan Allah taniakan kita di hadapan seluruh makhluknya. Apa yang kita bisa jawab? Sampai orang yang melihat berlaku keburukannya, berlaku salah, yang belum dia sempat taubat, belum sempat mohon ampun, belum sempat dia buka halaman baru sama Allah, di saat itu coba tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Dia harap di saat itu, kenapa terjadi hari kiamat? Semoga di antara saya dan hal yang saya sudah lakukan ada masa yang lebih jauh. Artinya dia mengharapkan dengan kata itu tidak bertemu lagi, tidak terbongkar. Oleh karena itu jamaah sekalian,
saya menasihati ada satu hal sangat penting sekali untuk kita semua. Coba buka ayat surah 68. Surah 68 ayat 42-43. Satu hal yang insya Allah Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengampuni dosa kita, malah insya Allah akan terhapus dari bekas-bekasnya dan tertulis di buku amal. Terhapus. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi wa hum fala yastati'un. Coba baca. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Begitu munculnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi makhluk-makhluknya untuk mulai dihisab. Orang yang selama di dunia menikmati sujud, akan dengan mudah dia akan bersujud begitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu, ada sekelompok yang mereka diperintahkan sujud, diajak sujud, tapi dia tidak bisa bersujud. Kenapa tidak bisa? Alasannya di ayat selanjutnya 43. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka sudah merasa malu, sampai mereka tidak berani lagi pandangannya ke hadapan Allah, malah mereka melihat ke bawah, merasa kehinaan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Padahal mereka selama di dunia sangat mengharapkan melihat Allah. Tapi begitu sudah peristiwa terjadi dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap semua makhluknya, ini kelompok ini tidak bisa lihat, tidak berani pandangannya mata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka apa? Sebabnya apa? Kehinaan dan penyesalan yang dirasakan oleh mereka. Allah sudah jelaskan alasannya mereka. sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, tidak punya masalah, tidak punya apa-apa, diajak bersujud, nikmati sujud, tapi ternyata mereka tidak menggunakan sujud itu dengan baik. Mohon maaf kalau kita duduk menonton TV, berita maupun sinetron, tidak pernah bosan berjam-jam kita di hadapan TV. Tapi jujur saja, begitu saya di masjid melihat beberapa orang dari jamaah salat, sunnah qabliyah maupun ba'diyah, salatnya itu tidak melebihi 5 menit. Tidak melebihi 5 menit. Seolah-olah kita sudah bosan menghadapi Allah di waktu salat. Karena di saat kita salat menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bersisnya gambar kita saat kita menghadapi Allah waktu salat, nanti akan juga hadapi Allah waktu hari kiamat. Tapi bedanya apa? Yang menikmati walaupun pandangan matanya di waktu salat melihat ke bawah, tempatnya sujud, bukan karena dia malu sama Allah, tapi karena dia mencintai Allah dan dia berdiri dengan rasa hormat, mengagungkan Allah. Oleh karena itu dia tidak mau pandangannya sibuk kanan kiri, hanya menghormati kehadiran Allah di hadapannya. Oleh karena itu sepanjang salat dia nikmati Allah lagi di hadapannya. Begitu dia sujud,
yang namanya Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ini kata siapa? Fir'aun. Tapi coba bayangkan apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Ini padahal kejahatan Fir'aun luar biasa. Faqala ana rabbukumul a'la, sebagaimana penjelasannya di surah An-Nazi'at. Aku Rabbmu yang tertinggi, kata Fir'aun kepada kaumnya. Allah mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun, katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut dan halus, supaya dia sadar dan ingat. Padahal perkataannya Fir'aun menjadi bukan dosa besar lagi, dosa besar yang tertinggi. Tidak pernah di dunia ini, di bumi, ada seorang yang berani berkata ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang tertinggi. Hanya Fir'aun. Iblis, yang namanya Iblis, tidak pernah berkata seperti itu. Malah Iblis sendiri waktu Allah mengusirkan dari rahmatnya, apa dia bilang? Fabi'izzatika, dia kembalikan dengan agunganmu ya Allah. Dia sendiri Iblis berkata begitu, saya akan goda anak Adam. Masih dia berkata agunganmu ya Allah. Fabi'izzatika, dengan kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, bagimu ya Allah. Tapi Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi coba lihat kebesaran sayangnya Allah, mengutuskan Nabi Musa dan Harun, katakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, berkatalah dengan kata yang lembut, barangkali Allah dengan kelembutan kata Nabi Musa dan dakwahnya, Allah buka hati Fir'aun itu. Padahal Bapak Ibu yang luar biasa, Allah Maha tahu di dalam takdirnya Fir'aun tidak akan beriman. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun membalas kata Rabbukumul A'la dengan kata yang lembut? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi Allah bagi orang Muslim, bagi orang mukmin yang selalu dalam sujud, dia berkata Subhana Rabbiyal A'la, bukan sebagaimana kata Fir'aun ana rabbukumul a'la. Malah terbalik, kita membesarkan maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, tidak ada nikmat dalam sebuah ibadah sebagaimana lezatnya sujud. Orang yang tidak bisa merasakan lezatnya sujud, wallahi dia bodoh, belum tahu apa hakikinya ibadah, apa hakikinya salat. Sungguh lezatnya sujud menjadi salah satu kenikmatan dan rahasia, karena Allah memberikan muka yang mulia, tapi kita rindahkan wajah kita karena Allah. Dan di dalam sujud kita sebutkan maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau Allah maha lembut terhadap Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la, kira-kira Allah bagi siapa yang selalu Subhana Rabbiyal A'la? Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari semua kesulitan kesusahan di dunia ini maupun nanti di hari kiamat, sebagaimana ayat tadi surat Ali Imran ayat 30, supaya persoalan kita tidak terbongkar di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya nasihati, nikmati sujud di dunia ini. Nikmati sujud supaya kita bisa sujud di hadapan Allah hari kiamat. Kalau bisa nangis setiap sujudnya, jangan berhenti. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab.